Astaga, saya hampir lupa. Waktu Dudet tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual sudah tinggal beberapa jam lagi. Hari ini, habis selesai semester akhir sekolah, saya akan berusaha mengerjakannya sampai selesai. Yuk semangat, biar bisa upload di LMS. So pasti nih, harus selesai. Terus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi Saksul MPD dari SMA Negeri 3 Bontang, calon guru penggerak angkatan ke-8. Sebagai perumpamaan, peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Saat kita menanam jagung, biarlah tumbuh dan berkembang menjadi jagung itu sendiri. Kita tidak boleh memaksakan menjadi padi, dan begitu juga sebaliknya. Tugas kita sebagai petani hanyalah memberikan perlakuan terbaik agar jagung tersebut dapat tumbuh secara optimal. Memilih pupuk yang tepat, menyiramnya secara teratur dan berkesinambungan, serta biarkan mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan lain sebagainya. Konsep dasar menurut Ki Hade yang kedua adalah pendidikan berpihak pada anak. Menurut Ki Hade, mendidik dan mengajar adalah sebuah memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dari dalam diri anak. Semua proses tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula cara perlakuannya. Dalam mengembangkan potensi mereka, dibutuhkan sebuah konsep, strategi, model, teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak itu sendiri. Olehnya itu, kita harus mampu memahami gaya belajar yang tepat untuk setiap anak. Di mana menurut Ki Hade, guru merupakan fasilitator pembelajaran yang harus mampu menuntun murid-muridnya dalam menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki anak, agar kelak menjadi manusia mandiri, berkarakter, dan kuat. Jadi, seorang fasilitator, guru hanya memberikan bimbingan dan arahan sesuai kodrat yang dimiliki agar murid dapat belajar berdasarkan kebutuhannya, serta mereka mampu memperoleh kemerdekaan dalam proses belajarnya atau merdeka belajar.
Sebagai guru, kita harus menjadi panutan serta memberikan teladan kepada para murid. Sehingga guru harus memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, dapat dijadikan idola dari segi kehidupannya. Guru juga harus berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya, terutama di depan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, konsep yang ketiga adalah filosofi pendidikan. Semboyan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Suntulodo, guru harus di depan memberikan contoh, panutan dan teladan yang baik. Ingmadya Mangunkarso, guru selalu berada di tengah murid, memberikan motivasi dan inspirasi. Tuturi Handayani, guru selalu berada di belakang murid, bagaimana mampu mendorong dan memberikan kepercayaan kepada murid dalam belajar untuk melakukan aktivitasnya. Sebagai guru, kita harus menjadi panutan serta memberikan teladan kepada para murid. Sehingga guru harus memiliki sikap pribadian utuh yang dapat dijadikan idola dari seluruh orang di sekitarnya. Guru juga harus berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya, terutama di depan para murid. Adapun potret pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai kesimpulan kita pada video kali ini, seorang pendidik harus bisa melayani bentuk segala kebutuhan siswanya yang berbeda-beda, berorientasi kepada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengasah bakat minatnya sehingga mereka merasa merdeka, yaitu merdeka belajar. Perlu diingat dan digarisbawahi, perlunya tuntunan dan arahan dari guru supaya anak didik tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya, menghamba pada mereka demi menanamkan konsep pendekatan. Sebagai kesimpulan yang lain, bagaimana kita mampu menuntun anak sesuai kodratnya masing-masing. Kita harus mampu memperhatikan bakat dan minatnya. Yang samar-samar pada mereka kita mampu menebalkannya dengan memperhatikan kodrat keadaan dan kodrat alam dan zamannya. Kita harus mampu bagaimana merubah lakunya. Berdasarkan itu sehingga mereka mampu merubah karakter dan budi pekertinya ke arah yang lebih baik, sehingga mereka merasa bahagia dan merasa bahwa belajar itu mampu memerdekakan mereka. Dan catatan akhir, semuanya tanpa ada paksaan. Demikianlah video kali ini, konteks demokrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.